Hai Subbreaker, jumpa lagi di channel Kaum Review. Bersama Bang De di sini, kita akan lanjutin cerita tentang hero kita yang terlalu overpower. Gimana, apa kalian sudah menonton part sebelumnya? Jika belum, ayo tonton dulu. Karena kalau kalian langsung ke sini, nanti bakal bingung dengan ceritanya. Jadi kalian bisa klik kartu yang ada di video ini, atau kalian langsung cari di playlist kita tentang hero yang terlalu overpower. Oke deh, daripada panjang lebar, mending kita lanjut aja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk siapin kopi kalian dan bakar rokok kalian. Mari kita mulai. Kita masuk ke ceritanya. Semuanya sudah selesai. Orang-orang Zipfel yang akan menyerang Jin sudah hancur, dibereskan oleh Gilly, sesuai perintah yang diberikan oleh Jin. Memang sih, musuh di cerita sebelumnya itu levelnya masih krocol lah, di solo sama Gilly aja langsung pada kalah. Jin pun memuji kerja Gilly yang bagus. Ia juga berterima kasih kepada Murka, wakil kapten dari tentara bayaran Black King, yaitu tentara yang diutus oleh Rune Candle untuk melindungi Jin. Jin merasa harus berterima kasih karena adanya mereka membuat musuh teralihkan perhatiannya. Dan Jin serta Gilly pun bisa kabur dari jebakan itu. Ia mengatakan kepada Murka kalau Jin akan memberitahu jasanya saat sudah sampai di rumah nanti. Dan ia juga menjamin kalau klannya akan membayar mereka dengan upah yang banyak. Jin juga mempercayakan keamanannya kepada Murka dan pasukannya setidaknya sampai perbatasan. Melihat sikap Jin, sang wakil kapten merasa heran karena kok ada anak bocah masih kecil tapi punya sikap tenang dan berwibawa seperti bukan bocah berumur 10 tahun pada umumnya. Murka pun berpikir, mungkin kata-kata Jin yang mengatakan kalau sekarang adalah eranya, bukan hanya bacotan anak kecil semata yang suka main lato-lato. Murka yang sekarang merasa hormat kepada Jin karena sikapnya itu, langsung mengatur anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk menjaga setiap tindakannya dan tidak boleh berkata kasar selama dalam perjalanan. Anak buahnya merasa aneh dengan perintah itu, karena biasanya mereka tidak pernah peduli dengan hal seperti itu. Murka menyangkal dan mengatakan kalau mereka hanya perlu dia dan melakukan apa yang ia katakan. Mereka pun bergerak. Mereka melanjutkan perjalanannya di sebuah jalan dengan penuh salju. Murka menanyakan kepada Jin apa tidak apa meninggalkan para penipu itu. Jin pun bilang kalau santai aja, bahkan kalau mereka ditemukan dalam keadaan hidup atau mati, itu akan menjadi contoh yang baik untuk rekan mereka. Contoh, kalau jangan coba suatu contoh untuk rekan mereka yang lain agar tidak bermacam-macam dengan seorang Rune Candle. Dalam 2 jam lagi, mereka akan menemukan sebuah desa. Jin memutuskan kalau mereka akan berhenti di sana sampai salju berhenti, dan akhirnya melanjutkan kembali perjalanannya. Jin sepertinya sadar kalau Gilly merasa bersalah karena tertipu oleh 2 pengawal tadi. Ia meyakinkan Gilly kalau jangan menyalahkan diri sendiri soal hal itu. Karena seorang naik bintang 9 macam kan aja nggak sadar, apalagi Gilly yang hanya bintang 7. Puyer kali ya bintang 7. Gilly pun merasa lega dan meminta maaf kepada Jin. Jin merasa kalau Gilly tidak berubah dari Gilly yang ada di kehidupan lamanya Jin. Pengasuh Rune Candle memiliki nasib yang bergantung pada anak yang mereka rawat. Di kehidupan sebelumnya, Gilly juga merupakan pengasuh dari Jin. Dan semua neni yang diikat diremehkan atau merendahkan Gilly karena Jin di masa lalu yang tak memiliki bakat apapun. Akan tetapi, Gilly tak pernah sekalipun menyalahkan Jin. Sungguh baik hati sekali kamu, Gilly. Bang De jadi terharu. Seandainya ada wanita seperti itu hadir dalam kehidupan Bang De, mungkin setiap hari hidup ini seperti di surga saja ya, Subbreaker. Udahlah, berhenti dulu kita ngayalnya. Mending kita lanjut lagi ya. Di hari dimana Jin diusir dari klan, Gilly juga ikut terusir dengan Jin. Tapi Gilly dengan membungkuk, ia meminta maaf kepada Jin karena dia merasa tidak mampu melayani Jin dengan baik.
Karena Gili sudah sangat baik di kehidupannya dulu, Jin merasa harus membalasnya di kehidupan barunya ini. Kita balik lagi nih ke timeline cerita sekarang Gili yang tetap merasa bersalah bahwa ia mengatakan kalau dia siap menerima hukuman atas apa yang terjadi. Tapi dengan tegas Jin memberikan perintah kepada Gili, kalau jangan menyalahkan dirimu, kau memanglah pengasuhku, tapi Gili satu-satunya Guardian Knight yang dimiliki Jin saat ini. Gili yang merasa kalau si tuan mudanya ini sangat peduli kepadanya. Ia pun memutuskan untuk lebih bekerja keras agar kelak ia tak akan merepotkan tuan mudanya lebih dari ini. Melihat ekspresi Gili yang terlihat lebih bersemangat, Jin pun merasa lega. Mereka akhirnya sampai di sebuah desa dan sekarang berada di sebuah penginapan di desa itu. Jin masih memikirkan masalah para Guardian Knight palsu tadi. Jin merasa kalau semua ini adalah ulah dari seseorang bernama Bovard Gaston, yang di kehidupan Jin sebelumnya dipanggil Transformer. Ia diberikan julukan itu karena Bovard adalah satu-satunya manusia yang mampu melakukan transformation dengan sempurna. Karena transformasi itu adalah keahlian dari para naga. Bahkan, naga aja ada yang nggak bisa melakukan transformation dengan sempurna. Sialnya, si Bovard, lelaki gadung yang terlihat menggunakan kacamata macam seorang wibu, menggunakan kemampuan ini untuk banyak kejahatan, dan membawa kekacauan pada dunia. Kalau memang ini semua ulah Bovard, Jin merasa kalau ini bakal menjadi lebih sulit. Tapi Jin berpikir, mungkin saja bisa aja nih menjadikannya seorang kawan. Kalau itu terjadi, tentu itu akan lebih berguna. Mereka sekarang sudah berada dalam suatu kamar. Jin berada di kamar yang sama dengan Gili. Gili mengatakan kalau dia akan berjaga di luar. Tapi sepertinya Jin tidak mendengarkan perkataan si Gili. Gili baru sadar kalau tuan mudanya ini telah tertidur karena kelelahan. Tiba-tiba muncul seekor kucing hitam aneh yang mengeong-ngeong kagak berhenti di luar jendela. Yang membuat Jin terbangun karena nih kucing berisik banget. Jin yang terbangun sadar kalau meskipun dia sudah berlatih dengan rajin, tubuhnya yang masih bocil ini memang belum bisa menahannya. Terdengar juga suara berisik dari si kucing yang membuat Jin terganggu. Jin pun menoleh ke arah jendela tempat kucing itu berada. Jin kaget, dia sepertinya mengenal kucing hitam aneh itu. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Murakan kalau dia akan bersembunyi dan tetap berada di belakang Jin. Si kucing hitam itu terlihat seperti kesal dan marah-marah di luar jendela kamar. Ya, akhirnya pun Jin sadar kalau kucing itu adalah si Murakan. Dia berubah menjadi seekor kucing agar tidak ketahuan oleh orang lain. Oh, dari tadi dicariin ternyata jadi ngikut si Murakan ini. Kirain nggak ikut, malah nyamar jadi kucing. Naga masa berubah jadi kucing, jadi apa kek, ya kan? Dinosaurus, apa jadi hiu megalodon atau macan gitu biar serem. Tapi ya kalau emang gitu bakal narik perhatian ya, bener juga sih dia jadi kucing. Ya udahlah, kita lanjut lagi. Jin mengira kalau Murakan akan berbaur menjadi seorang kusir atau pelayan. Ia tidak menyangka kalau Murakan malah jadi seekor kucing. Seketika kucing itu berubah menjadi Murakan dalam bentuk manusia. Dia langsung saja memarahi Jin. Kalau dia berubah menjadi yang dipikirkan Jin, tentu aja dia bakal langsung ketahuan sama para Knight dari klannya. Tiba-tiba nih, Murakan terpleset dan mukanya terbentur ke tembok dan menghasilkan suara yang keras. Saat itu juga, suara itu membuat Gili yang siaga di luar langsung masuk ke dalam karena khawatir dengan keadaan Jin. Melihat ada seseorang di dalam bersama Jin, Gili langsung berubah menjadi mode barbarnya. Gili terlihat marah dan mengeluarkan senjata di tangannya. Ia pun langsung menyerang Murakan dan memintanya untuk memberitahunya sesuatu sebelum ia akan mencabik-cabik tubuh si Murakan. Wah. Jin merasa aneh dengan situasi ini. Murakan tiba-tiba sadar kalau orang yang menyerangnya ini adalah Gili, seorang pembuat pie strawberry yang sangat dia sukai. Dan Murakan
sudah menantikan pertemuan dengan Pai Strawberry-nya ini. Mendengar ia dipanggil seperti itu, Gilly malah tambah murka. Jin memilih untuk hanya diam dengan situasi yang makin aneh ini. Situasinya akhirnya mereda dan lebih tenang. Jin pun memperkenalkan kepada Gilly kalau orang gondrong ini adalah sang Black Dragon Murakan. Gilly yang akhirnya tahu kalau itu Murakan langsung saja meminta maaf karena tadi ia berusaha menyerangnya. Murakan yang memang suka dengan Gilly dengan senang hati memaafkannya. Gilly yang tadi dipanggil Pai Strawberry terus menanyakan kenapa dia dipanggil begitu oleh Murakan. Gilly akhirnya mengetahui inilah alasan kenapa Jin selalu meminta Pai Strawberry setiap hari. Ternyata Pai itu untuk si Murakan, bukan buat si Jin. Jin pun akhirnya menjelaskan semua hal kepada Gilly. Tentang ia yang menggunakan sihir lalu kontrak bersama Solderet dan sekarang sama naga pula. Tentu saja, hal itu membuat Gilly senang dan bahagia sebagai pelayan Jin. Tapi, Jin memperingatkan Gilly untuk menjaga rahasia ini, karena klan tidak mengetahui tentang hal-hal seperti ini. Tentu saja Gilly akan memenuhi permintaan itu. Gilly teringat tentang suara besar yang barusan terjadi dan menanyakannya kepada Jin. Dari mana suara itu? Murakan berkata kalau itu karena ia jatuh, sehingga membuat suara besar dan menghancurkan lantai penginapan. Mendengar hal itu, Gilly merasa kalau apa yang ia yakini untuk percaya sama pria ceroboh macam Murakan ini. Terlihat Murakan hanya tertawa terbahak-bahak di belakang Jin dan Gilly. Emang koplak naga satu ini ya nggak? Naga zaman dulu tapi nggak ada wibawa-wibawanya coba. Kayak bukan naga jadi kayak cacing ya nggak? Mereka pun tiba di sebuah gerbang teleportasi yang diberikan di kota Mythel. Mereka berpisah dengan tim Black Dragon yang sebelumnya mengawal Jin dan Gilly. Sebelum berpisah, Murka menanyakan sesuatu kepada Gilly. Ia bertanya, kenapa seorang dengan bakat luar biasa macam Gilly malah meninggalkan keluarga McLaurin, menjadi neninya seorang Rockandel muda. Gilly hanya diam, dia tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Murka pun meminta maaf karena merasa ia sudah kelewatan karena menanyakan hal seperti itu. Mereka masuk ke dalam tempat itu, dan Jin ingin pergi menuju tempat pasukan aliansi Huefester. Karena sang pelayan mengetahui kalau Jin berasal dari klan Runcandle, ia akan diberikan pelayanannya yang lebih baik dan diantar menuju ruangan VIP. Dan mereka harus menunggu selama 2 jam sampai nanti ke tempat tujuannya. Tiba-tiba terlihat ada seseorang berambut putih dengan tanda dari Golden Dragon masuk ke dalam ruangan yang mereka tempati ini. Ia pun dikawal oleh 2 orang berbadan besar yang terlihat sangatlah kuat. Apakah mereka ini dari klan Zippel? Sepertinya Jin tahu nih siapa orang ini. Sang pria berambut putih ini dengan angkuh menyapa Jin. Ia juga mencoba menyapa si kucing hitam Murakan dan berkata kalau kucing ini lucu. Tentu aja Murakan pasti akan kesal mendengar ini. Murakan dengan pelan menghampirinya dan langsung mencakar tangan si pria berambut putih ini. Ternyata si pria Zippel ini sedang mencoba memancing Jin dan Gilly. Tapi si Jin dan Gilly malah diam aja, tidak bereaksi sama sekali. Laki-laki ini berdiri menghampiri Jin. Ia memperkenalkan dirinya kepada Jin dan mengatakan kalau namanya adalah Ferraden Zippel. Jin mengenal nama ini. Ferraden Zippel adalah seorang penyihir jenius dan kemungkinan akan menjadi waris keluarga Zippel yang selanjutnya. Seseorang yang dulunya sangat jauh dengannya dalam hal kekuatan sebagai penyihir. Ya, di kehidupan yang dulu memang seperti itu. Tak sekarang bisa bertemu dengan usianya yang sekarang ini. Jin merasa ini cukup menyenangkan. Mereka pun bercanda gurau. Jin mengatakan kalau sampai tadi pengawalnya mengeluarkan pedangnya saat Murakan mencakar tangannya. Ferraden pun pergi ke Huefester tanpa pengawal dan kehilangan beberapa jarinya. Dan Jin berkata kalau ini bukanlah candaan. Tapi Ferraden memperingati Jin kalau bertemu dengan Zippel yang lain jangan seenaknya bicara seperti memotong jari. Mereka
karena itu akan membuat kedua klan mereka menjadi repot. Tapi Jin menyangkalnya dan mengatakan kalau ayah mereka tidak akan ikut campur dalam pertarungan anak kecil. Feradin merasa dia belajar sesuatu yang baru dari Jin dan berjanji akan membalasnya suatu saat nanti. Jin meminta Feradin untuk membahas itu sekarang. Jin meminta untuk Feradin tetap diam sampai gerbang teleportasinya aktif dan jangan mengganggunya. Feradin malah kagum sama si Jin. Seandainya bukan karena klan mereka yang bermusuhan, Feradin berniat untuk menjadikan Jin temannya. Tapi membayangkan kalau suatu hari Jin akan menjadi musuh bebuyutannya dan merasa kalau itu akan keren. Para pengawalnya merasa malu melihat kelakuan masternya ini. Jin juga merasa aneh kok ada orang gila menyebalkan macam Feradin Zipel ini. Dan akhirnya gerbang teleportasi itu pun aktif dan mereka akan mulai berteleport. Sebelum mereka berpindah, Feradin berteriak dan mengatakan kepada Jin untuk bertemu lagi di lain waktu. Tapi Jin dengan dingin berkata kalau semoga mereka tidak akan bertemu lagi. Gili dan Jin pun akhirnya sampai di rumah. Mereka disambut oleh sang penjaga rumah kedua yaitu Pedro. Mereka telah sampai di kediaman utama klan Rune Candle, yaitu di tempat yang bernama The Garden of Sword. Karena di rumah ini nampak terlihat banyak pedang yang tertancap di halaman rumah. Ini adalah taman pedang, sepertinya ya. Karena ngeliat aja udah kayak taman pedang karena banyak pedangnya. Ya lanjut deh. Hanya mereka yang sudah berkontribusi besar atas kejayaan Rune Candle yang memiliki kesempatan untuk meletakkan pedang mereka di Garden of Sword. Tempat ini merupakan taman yang menyimbolkan mimpi dan harapan seluruh klan Rune Candle. Di kehidupan sebelumnya, Jin yang sangat lemah dan tak punya bakat sama sekali, dan ia tidak bisa bertahan walaupun ia cerdas, tapi di kehidupannya sekarang ia berhasil tinggal di tempat ini. Jin masuk ke dalam tempat ini. Di dalam, ia sudah disambut oleh sang patriark dan kakak-kakaknya, serta orang-orang penting dari klan. Orang yang pertama kali menyapanya adalah Rosa Rune Candle, yang merupakan nyonya dari rumah ini yang tidak lain adalah ibunya si Jin. Sang patriark dan Murakan terlihat bertatapan mata. Jin menyadari kalau ayahnya memperhatikan si kucing hitam ini. Jin mengatakan pada ayahnya kalau ia memungut kucing ini jalan dan ia ingin mengadopsi si kucing ini. Keluarga yang lain terlihat seperti tertarik dengan kucing ini juga. Sang ibu sambil menggendongnya menanyakan kepada Jin, siapa nama kucing hitam ini? Jin mengatakan kalau namanya adalah Nabi Rune Candle. Salah satu kakaknya tidak suka hal ini. Dia protes kepada ayah dan ibunya. Walaupun Jin masih anak-anak, memberikan nama Rune Candle ke binatang rendahan tidak dibenarkan. Woi, songong juga. Rendahan apanya? Kalau lo tahu ini si Murakan, udah digigit lo pasti sama dia, karena dia kan naga. Ayahnya meminta semuanya berhenti. Ia menanyakan kepada Jin kenapa ia memberikan nama Rune Candle ke kucing itu. Jin pun berkata kalau ia melakukan itu agar dia bisa bertanggung jawab atas kucing ini. Walaupun ia hanya binatang kucing, ini adalah makhluk pertama yang diadopsi. Jin merasa kalau kucing itu perlu menyandang nama yang mewakilkan posisi tersebut. Ini menarik, begitu kata sang pemimpin dari klan ini. Tapi, dia memastikan apakah Jin tahu beban yang ditanggung untuk orang dengan nama Rune Candle. Jin dengan yakin menjawab kalau dia tahu. Jika ada seorang yang melukai Nabi, dia siap untuk membalaskannya. Sang patriark berkata kalau Jin punya bakat untuk memancing musuh karena terlihat dari para saudaranya yang nampak kesal dengan ulah adik bungsunya ini. Tapi Jin malah jawab kalau dia juga ada bakat untuk membunuh-bunuh. Melihat kelakuan Jin, sang patriark malah tampak senang seraya pergi ia memerintahkan anak-anaknya untuk bersiap mendirikan adik bungsunya yang pemberani ini. Cerita pun berlanjut dan skip ke 4 tahun kemudian. Jin sudah beranjak remaja, sedang memegang sebuah pedang dan ia pun tampak sedang berlatih. Sekarang Jin adalah seorang ksatria bintang 2 dan berstatus sebagai kadet pemula. Jin baru saja menyelesaikan latihan paginya.
Sang pelatih bernama Garon Aldemiro yang merupakan guardian naik pemula. Hari ini Jin ada jadwal latihan bersama kakaknya yaitu Luna. Jin setiap harinya memilih untuk makan siang bersama para kadet yang lain dibanding makan bersama saudara-saudaranya. Dia mengatakan kepada instrukturnya kalau dia tidak mau makan bersama saudaranya. Ia tidak ingin bertarung diam-diam dengan saudaranya saat makan. Jin pun duduk di sebuah tangga. Seorang kadet pemula datang menghampiri Jin. Ia membawakan makanan untuk Jin. Pria dengan rambut yang sedikit jamet ini bernama Belop. Dan Belop pun adalah seorang biasa. Tak lama lagi dia akan didiskualifikasi dari latihan dan haknya sebagai kadet akan dirampas. Si Belop ini adalah tipe orang yang banyak bicara dan sering merendahkan dirinya sendiri. Jin mengatakan kalau Belop harus berubah itu karena hal itulah dia direndahkan oleh orang lain. Jin meminta untuk Belop lebih bangga dengan dirinya. Kebanggaan sebagai seorang guardian naik serta kadet dari Rune Candle. Belop mengatakan kalau dia seperti itu karena nilainya selalu paling rendah dan dia bahkan belum mencapai bintang 1. Di kehidupan sebelumnya, Belop dibuang oleh Rune Candle karena dia terlihat tidak kompeten. Tapi dia malah menjadi anggota klan Hairan dan menjadi anjing setia kekaisaran Vermont. Di kehidupan Jin sebelumnya, Belop menjadi seseorang yang kuat tapi memiliki sifat yang kejam. Dia menjadi seorang pembunuh massal yang berdarah dingin. Dan dia berakhir mati bunuh diri. Jin tidak akan biarkan Belop akan menjadi seperti itu nantinya. Jin akan terus mengawasinya agar Belop tidak mengulang kehidupan sialnya di kehidupan Jin sebelumnya. Jin yang sekarang selain merupakan kenaik bintang 2, kemampuannya yang lain juga telah meningkat. Kemampuan spiritual rilisnya berada di bintang 2 dan kemampuan mananya berada di bintang 4. Jin berjalan menuju tempat ia biasa berlatih dengan kakaknya Luna. Kakaknya Luna terlihat sudah menunggu Jin dengan pedangnya. Ya, kakak Luna, kita ketemu lagi. Sudah lama, Bang De ini merindukanmu. Paras cantik kakak Luna sungguh mempesona. Benar nggak, Subreaker? Mereka pun memulai latihan itu. Sebuah latihan yang tidak pernah Jin tahu sebelumnya. Ya, cuma bentar aja ya, kita ketemu kakak Lunanya. Kalau mau ketemu lagi, tunggu di video selanjutnya ya, Subreaker. Oke deh, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Karena singkat cerita, kopi kita udah habis nih, dan rokok pun udah tipis. Jadi, marilah kita istirahat sejenak dari kehidupan per-YouTubean ini. Mari kita menghadapi kehidupan nyata yang lebih kejam. Benar nggak, Subreaker? Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Sampai bersenang-senang kembali di video-video kita berikutnya. Bye-bye.